Hadirin sekalian, waktu kita amat terbatas, kita langsung masuk pada sesi berikutnya. Sesi berikutnya adalah dengan materi tasawuf dalam pandangan Kiai Haji Ahmad Rifai dan perbandingannya. Materi ini akan diantarkan oleh Bapak Dr. Andes Nur Rosyidin Ramli dengan pembahas Bapak Dr. Simuh dan dengan moderator Bapak Dr. Damarjati Supajar. Kepada Bapak Dr. Andes Nur Rosyidin Ramli, Bapak Dr. Simuh dan Bapak Damarjati Supajar, kami persilahkan. Pak Simuh. Saya memanggil Dr. Simuh, Bapak Dr. Simuh untuk segera mengambil tempat. Waktunya kita sama-sama bergegas. Bapak-bapak yang terhormat, session yang kita sama-sama insya Allah akan lalui mengalami pemotongan waktu akibat dari penambahan ekstra session sebelumnya. Insya Allah akan kita tutup jam 16. Berarti session ini hanya memiliki waktu 1 jam. Tetapi karena materinya itu mengenai tasawuf, hal-hal yang sudah melampaui syariat dan masuk ke tarekat, kiranya dalam waktu yang pendek pun insya Allah akan bisa terungkapkan mutiara-mutiara hikmah. Bukankah umur kita itu juga amat pendek? Namun, monggo Pak Simo. Namun dalam kependekan waktu usia kita itu insya Allah kita akan, apabila Allah berkenan, hal-hal yang azali abadi. Jadi begitu. Maka alokasi waktu insya Allah akan diatur sebagai berikut. Akibat pemotongan waktu, barangkali yang pertama-tama menanggung akibat langsung untuk agar sabar adalah audiens keseluruhannya. Jadi adilnya pemakalah memiliki waktu 30 menit, begitu Pak Mursidin Romli, dan pembahas Bapak Dr. Simuh juga 30 menit. Saya merasa tidak perlu untuk memperkenalkan pembicara dan pembahas karena itu sudah tercantum pada halaman akhir dari makalah, yaitu halaman 25 untuk pembicara dan halaman 7 untuk pembahas. Namun pada halaman 23 ini saya merasa tersentuh oleh kata-kata cempoko mulya. Ini apakah satu padepokan atau kok desa? Nah, ternyata ini desa, sebab alamat beliau, alamat tempat tinggal itu disebut tidak Cempaka Mulya, melainkan Tanah Boyo Randu Dongkol
Pemalang, Jawa Tengah. Sandu Dongkal. Jadi saya malah berpikir apakah ini ada hubungannya dengan Cepoko Sewakul yang untuk kita orang-orang di Pulau Jawa merupakan satu harapan. Demikianlah. Marilah kita mulai session kali ini dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Dr. Andes Mursidin Romli, kalau kita membahas tasawuf, maka menurut teori vektor, melihat tempat kedudukannya, bisa tasawuf itu dipertanyakan dalam rangka kemuktabaran tarekatnya. Adakah tasawuf yang kita bicarakan ini mengikuti salah satu tarekat? Tentunya tarekat itu yang muktabar. Faktor yang kedua yang kita bisa pakai untuk memahami ialah perjalanannya dari lahir ke batin, seberapa jauh dominansi faktor batin terhadap yang lahiriah. Bukan kita anti lahir, tetapi kita mengatasi, lulus, lalu kemudian mencapai yang batini. Atau seberapa jauh perjalanan akhir sudah dicapai, seberapa jauh kualitas keakhiratan mewarnai flashing back terhadap terminal temporal kekinian. Yang ketiga, dapat juga ditelaah dengan perjalanan nafs. Adakah ia sudah melampaui mutmainah atau diambang mutmainah, dan apa indikatornya. Demikianlah 3 permasalahan ini mengantar presentasi Bapak Dr. Andes Mursidin Romli. Dipersilakan, waktunya 30 menit.